Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Kania Putri dengan NIM 2300176. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang tahapan desain thinking, salah satu metode penting dalam dunia desain UI UX. Melalui presentasi ini, kita akan memahami bagaimana proses berpikir seseorang desainer dalam menciptakan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, sebelum masuk ke tahap-tahap selanjutnya, mari kita pahami dulu apa itu design thinking. Design thinking adalah cara berpikir yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses desain. Dalam dunia UI UX, pendekatan sangat penting karena membantu kita membuat desain yang bukan hanya untuk menarik secara visual, tapi juga benar-benar memecahkan masalah yang dihadapi pengguna. Jadi, fokus utama adalah menciptakan solusi yang manusiawi dan mudah digunakan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 5 tahapan utama dalam proses design thinking. Yang pertama yaitu ada empathize, define, edit, prototype, dan test. Setiap tahap memiliki peran yang berbeda, tapi saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk memastikan solusi yang kita buat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman pengguna. Yuk, kita mulai pembahasannya dari tahap pertama yaitu empathize. Nah, di tahap pertama adalah empathize. Di sini, kita berusaha memahami pengguna secara mendalam, mulai dari kebiasaan, kesulitan, hingga perasaan mereka saat menggunakan produk. Caranya bisa melalui wawancara, observasi, atau survei sederhana. Misalnya, jika kita sedang merancang aplikasi membaca digital, kita perlu tahu apa yang membuat pengguna nyaman saat membaca dan apa yang membuat mereka cepat bosan. Dari hasil empati ini, kita mendapatkan informasi penting untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, setelah memahami pengguna, kita masuk ke tahap define. Tahap ini berfokus pada rumusan masalah utama yang ditemukan dari hasil empati. Contohnya, kita mungkin menemukan bahwa banyak pengguna kesulitan mencari cerita yang sesuai minatnya di aplikasi membaca. Dari situ, kita bisa menyimpulkan masalah seperti bagaimana membuat sistem pencarian yang lebih cepat dan relevan dengan selera pengguna. Tahap ini penting untuk memastikan arah desain kita tepat sasaran. Tahap ketiga adalah edit atau tahap menghasilkan ide. Setelah masalah ini didefinisikan dengan jelas, sekarang kita mulai mencari berbagai kemungkinan solusi. Di tahap ini, penting banget untuk tidak membatasi diri, semua ide harus dikeluarkan dulu, baik yang sederhana maupun yang terdengar aneh. Kita bisa menggunakan metode seperti brainstorming untuk berdiskusi secara bebas atau mind mapping untuk menghubungkan satu ide dengan ide lainnya. Misalnya saat mendesain aplikasi membaca, kita bisa mengusulkan fitur seperti metode malam otomatis atau pembaca dengan suara, atau juga dengan fitur rekomendasi sesuai mode para pembaca. Dari banyak ide itu, nanti baru kita pilih yang paling tepat, inovatif, dan mungkin diwujudkan. Jadi, tahap edit ini benar-benar menjadi jembatan antara pemahaman masalah dan pembuatan solusi. Nah, setelah memiliki ide yang solid, kita lanjut ke tahap yang keempat yaitu prototype. Pada tahap ini, ide yang sebelumnya hanya berupa konsep atau gagasan mulai bisa diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Prototype ini bisa sangat sederhana seperti sketsa di kertas atau wireframe tampilan aplikasi, atau juga model interaktif yang dibuat dengan alat desain digital seperti Figma. Tujuannya bukan membuat produk jadi, tapi ini untuk melihat bagaimana ide kita bekerja dan bagaimana alur pengguna saat berinteraksi. Dengan begitu,
kita bisa memperlihatkan solusi yang lebih nyata, mudah dipahami oleh orang lain. Melalui tahap ini, kita juga bisa mendapatkan umpan balik awal sebelum masuk ke proses uji coba. Setelah prototipe selesai dibuat, kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu tes. Di tahap ini, kita bisa melakukan uji coba langsung kepada pengguna sesungguhnya. Kita bisa meminta mereka mencoba prototipe dan mengamati bagaimana cara mereka berinteraksi. Dari situ, kita dapat melihat apakah solusi kita benar-benar membantu pengguna atau masih ada bagian yang perlu diperbaiki. Contohnya, pengguna mungkin merasa tombol navigasi terlalu kecil atau fitur tertentu kurang jelas. Semua masukan itu sangat berharga untuk memperbaiki desain agar lebih efektif. Proses testing ini biasanya dilakukan berulang kali sampai hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Tahap ini menutup siklus design thinking sekaligus membuka kesempatan untuk terus berinovasi. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa design thinking adalah proses berpikir kreatif yang berfokus pada manusia. Melalui 5 tahap yang saling berhubung, desainer bisa memahami pengguna, menemukan masalah utama, mengembangkan ide, membuat prototipe, dan akhirnya menguji untuk memastikan solusi yang dibuat benar-benar efektif. Proses ini bukan satu arah, melainkan siklus yang bisa diulang kapanpun diperlukan. Dengan desain thinking ini, kita tidak hanya menciptakan desain yang menarik, tetapi juga yang bermanfaat dan berdampak bagi penggunanya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton dan semoga presentasi ini bisa menambahkan wawasan teman-teman tentang dunia UI UX.